Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Dwi Fitriani dengan NIM 666130002. Pada video kali ini saya ingin mempresentasikan analisis matriks Weierstrass dari Rupatik Untirta. Yang pertama itu ada definisi dan penjelasan e-governance menurut Weierstrass. E-governance didefinisikan sebagai serangkaian keputusan yang menjamin bahwa pemanfaatan teknologi informasi TI selaras dengan strategi organisasi tata kelola TI mencerminkan penerapan prinsip-prinsip organisasi yang berfokus pada pengelolaan serta pemanfaatan TI untuk mencapai tujuan organisasi. Selanjutnya itu ada 3 komponen utama kerangka kerja. Yang pertama itu ada apa yang diputuskan, menjelaskan jenis keputusan terkait TI dan bagaimana TI digunakan dalam organisasi. Keputusan ini terbagi dalam beberapa dominan, yaitu yang pertama IT Principle, menentukan peran dan arah pemanfaatan. Yang kedua itu ada IT Infrastruktur Strategi, menyangkut pembangunan dasar layanan TI yang terstandarisasi. Yang kedua itu ada IT Arsitektur, sekumpulan kebijakan dan pilihan teknis yang menjadi panduan dalam keputusan teknis bisnis. Yang keempat itu ada business application, yaitu menentukan jenis aplikasi yang akan dikembangkan untuk mendukung proses bisnis. Dan yang terakhir itu ada investment dan prioritasi, yang mengatur besar investasi dan alokasi dana TI, termasuk proses pengajuan, evaluasi teknis, persetujuan, dan akuntabilitas. Selanjutnya itu ada siapa yang membuat keputusan. Yang pertama itu ada jenis monarki, hanya melibatkan manajemen puncak. Yang kedua itu ada IT monarki, hanya melibatkan ahli atau departemen TI. Yang ketiga itu ada federal, tiap unit organisasi mengambil keputusan sendiri-sendiri. Yang keempat itu ada federal, gabungan antara pusat dan unit di bawahnya bisa melibatkan pihak luar seperti mitra swasta. Yang selanjutnya itu ada IT duopoly, kerjasama antara kelompok TI dan kelompok lainnya. Dan yang terakhir itu ada anarki, keputusan diambil oleh individu atau kelompok kecil secara terpusat. Selanjutnya itu ada bagaimana keputusan diambil, merujuk pada metode atau mekanisme pengambilan keputusan yang bisa berbentuk struktur formal. Misalnya komite eksekutif atau dewan TI, proses penyelarasan strategi, serta pendekatan komunikasi yang digunakan untuk menyatukan pandangan dan tindakan. Selanjutnya itu ada analisa tata kelola TI, yang buatnya itu ada IT Principle. IT Principle itu dalam tata kelola data dan informasi Untirta diwujudkan oleh visi Untirta, yaitu terwujudnya Untirta sebagai Integrated Smart and Green University yang unggul, berkarakter, dan berdaya saing di kawasan ASEAN tahun 2030. Selanjutnya itu ada IT Arsitektur. IT Arsitektur mengisyaratkan kebutuhan akan standarisasi dan integrasi. Untirta memiliki sistem data dan juga informasi yang terpusat. Selanjutnya itu ada IT Infrastruktur Strategi. Teknologi informasi dapat didefinisikan sebagai fondasi dasar dari kapabilitas TI. Kapabilitas TI ini meliputi internal teknikal, peralatan software dan network, maupun human resource yang dibutuhkan untuk memberikan pelayanan yang terpercaya. Selanjutnya itu ada business application. Pada Upatik Untirta terdapat beberapa layanan online, yaitu My Untirta, e-journal, wisuda online, si-akang Untirta, dan lain sebagainya. Dan yang terakhir itu ada IT Investment and Prioritization, yang itu keputusan terkait investasi dan penentuan prioritas teknologi informasi TI di Untirta didasarkan pada tujuan yang bersifat kolektif atau kepentingan bersama. Selanjutnya itu ada pihak-pihak yang terlibat dalam pengambilan keputusan. Yang pertama itu ada dari kategori business monarki, pengambilan keputusan itu eksekutif puncak, yang dari Untirta itu pimpinan. Yang kedua IT monarki, jabatan atau unit spesialis TI, kepala UPT data dan informasi. Yang ketiga federal, administrasi atau akademik yang mengambil keputusan secara mandiri, para ketua jurusan, kepala biro, kepala unit. Federal, kombinasi spesialis TI dan salah satu kelompok lain eksekutif puncak atau unit akademik atau administrasi. Kepala UPT data dan informasi bersama kepala biro atau kajur atau kepala unit atau rektor atau warek. Yang kelima itu ada IT duopoly, kombinasi eksekutif puncak dan unit administrasi, rapat pimpinan. Dan yang terakhir itu ada anarki, unit ad hoc atau non struktural, tim upatik beserta unit lainnya. Selanjutnya itu ada di sini IT prinsipal itu input stringnya itu ada business monarki, IT monarki, federal, dan IT duopoly. Sedangkan basic conflict-nya itu ada business monarki dan IT monarki. Untuk IT infrastruktur itu input stringnya itu ada di IT monarki, federal, dan federal, IT duopoly, dan IT anarki. Sedangkan untuk basic conflict-nya itu ada di business monarki dan juga federal. Selanjutnya itu ada IT arsitektur, yaitu ada di IT monarki dan juga anarki. Untuk basic conflict-nya itu ada di IT monarki dan juga business monarki dan juga IT monarki. Untuk business application-nya itu input right-nya itu ada di federal dan IT duopoly. Untuk decision right-nya itu ada di business monarki dan juga ada di federal. Untuk IT investment in prioritas itu input right-nya itu ada di business monarki, IT monarki, federal, IT duopoly, dan juga anarki. Untuk decision right-nya itu ada di business monarki, IT monarki, dan juga federal. Selanjutnya itu ada kesimpulan, tata kelola teknologi TI yang efektif merupakan elemen fundamental dalam mendukung pencapaian tujuan strategi suatu organisasi, khususnya dalam konteks transformasi digital. Merujuk pada kerangka teoritis yang dikembangkan oleh Weierstrass 2004, tata kelola TI mencakup 3 dimensi utama, yakni apa yang diputuskan, siapa yang mengambil keputusan, dan bagaimana keputusan tersebut diambil. Masing-masing domain itu mencakup prinsip-prinsip TI, strategi infrastruktur, arsitektur TI, aplikasi bisnis, serta kebijakan investasi, dan prioritas sumber daya. Studi kasus Universitas Untirta ini menunjukkan penerapan prinsip-prinsip tersebut melalui visi strategisnya sebagai Integrated Smart and Green University yang diimplementasikan melalui sistem arsitektur TI terintegrasi berbasis open source, pembangunan infrastruktur jaringan, serta pengembangan berbagai layanan digital seperti My Untirta S-Code, si-akad, dan e-administrasi. Selain itu, model pengambilan keputusan di Untirta mencerminkan pendekatan kolaboratif yang melibatkan pimpinan eksekutif, unit TI, serta unit akademik dan administrasi lainnya dengan mempertimbangkan kepentingan kolektif dan prinsip akuntabilitas. Sekian presentasi dari saya tentang Weierstrass. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dwi Fitriani dengan NIM 666130022. Pada video kali ini, saya ingin membahas 5 W plus 1H dari artikel Citizen e-Participation Model in Resolving COVID-19. Yang pertama itu ada what. Artikel ini membahas tentang model e-participation warga negara dalam menangani pandemi COVID-19 di Indonesia. E-participation adalah keterlibatan warga dalam proses pembangunan kebijakan dan pelayanan publik menggunakan teknologi informasi dan komunikasi TI. Penelitian ini menyoroti pentingnya partisipasi warga melalui media sosial, aplikasi digital seperti WhatsApp, Instagram, Halodoc, dan Peduli Lindungi untuk mempercepat penanganan pandemi serta meningkatkan transparansi dan efektivitas pelayanan publik. Selanjutnya ada wow, di mana yang pertama itu penulis artikel ini adalah Dr. Ayuni Budiati dan IPA Emma Jumiati dari Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Yang kedua itu pihak yang terlibat dalam implementasi e-participation meliputi masyarakat umum, pemerintah pusat dan daerah, serta pengembangan aplikasi seperti Halodoc, Peduli Lindungi, Picoba, dan lainnya. Dan yang ketiga itu pengguna media sosial seperti WhatsApp, Facebook, dan Instagram juga merupakan pelaku utama dalam e-participation. Selanjutnya ada Dawin. Yang pertama itu pandemi COVID-19 mulai melanda di Indonesia pada Maret 2020. Yang kedua itu artikel ini diterbitkan pada tahun 2020 saat pemerintah dan masyarakat mulai mengadopsi e-participation sebagai solusi strategis. Dan yang terakhir itu ada data pengguna media sosial dan aplikasi e-partisipasi dikumpulkan dan dianalisis selama masa pandemi berlangsung. Selanjutnya ada Dawir. Yang pertama itu implementasi e-participation berlangsung di seluruh wilayah Indonesia termasuk Jawa, Sumatera, dan wilayah lain. Yang kedua itu beberapa aplikasi spesifik dikembangkan untuk daerah tertentu seperti aplikasi Picobar untuk Provinsi Jawa Barat. Dan selanjutnya itu ada sebagian besar interaksi terjadi secara daring melalui aplikasi media sosial. Selanjutnya itu ada why. Tujuan utama dari e-participation adalah meningkatkan partisipasi warga dalam proses penanganan pandemi secara digital dan kolaboratif. Yang kedua itu e-participation membantu menyebarkan informasi penting, mengurangi birokrasi, meningkatkan transparansi, serta mempercepat layanan publik. Model ini juga mengurangi praktik korupsi dalam layanan publik dan memberikan akses yang lebih merata bagi seluruh masyarakat, terutama di masa pembatasan sosial. Selanjutnya ada how. Penelitian ini dilakukan menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif dan seperti pustaka secara wawancara mendalam. Yang kedua itu implementasi dilakukan melalui pemanfaatan aplikasi digital seperti Peduli Lindungi, Halodoc, Picoba, dan media sosial seperti WhatsApp, Instagram, Facebook. Dan yang terakhir itu ada model anotonomus. E-participation dikembangkan berdasarkan konsep kekuatan warga, partisipasi, directive power, dan ciri dan kontrol untuk menciptakan sistem administrasi yang efektif dan terintegrasi. Selanjutnya ada kesimpulan, e-participation merupakan solusi efektif dalam menangani pandemi COVID-19 di Indonesia melalui pemanfaatan media sosial dan aplikasi digital. Model partisipasi mandiri yang berbasis kekuatan warga seperti partnership, delegate power, dan citizen control dapat meningkatkan keterlibatan masyarakat, mempercepat penyebaran informasi, serta mendukung pelayanan publik yang lebih transparan dan efisien. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.